datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PKK dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Yulia Chandrasari, SSTPMM dari Pokja 2, Tim Penggerak PKK Kota Metro. Sahabat PKK dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa beraktivitas dengan baik. Sahabat PKK yang saya sayangi, kita berjumpa lagi dalam kegiatan PKK Talk for Metro Ceria. Baik, sahabat PKK, pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, khususnya pada bulan Ramadan ini, karena nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal informasi yang cukup penting yang bisa diterima oleh seluruh sahabat PKK yang ada di Kota Metro maupun di luar Kota Metro. Yang pada siang hari ini di mana kita akan membahas terkait dengan tema Pasar Senja Ramadan, yang pada tahun ini ada perubahan nama, yaitu Wisata Kuliner Senja Ramadan. Baik, sahabat PKK yang saya sayangi, yang saya banggakan, mungkin sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini, sebelumnya kita saksikan video berikut ini. Tahun 2024 di lantai 2 Pasar Cendrawasih Kota Metro secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik sahabat PKK, tadi telah kita saksikan video kegiatan yang sudah berjalan wisata kuliner senja Ramadan di Pasar Cendrawasih. Baik, sekarang kita sambut narasumber kita, Bapak Haji Sugeng Siswoyo, SPDMM. Selamat datang Pak di PKK Talks for Metro Ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar masih baik. Puasa ya Pak? Alhamdulillah masih. Baik, beliau ini adalah Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Senja Kota Metro ya Pak? Iya betul. Luar biasa sekali ya Pak. Ini Pak Ketuanya langsung narasumbernya. Baik Pak, mungkin untuk berbagi informasi bagi sahabat-sahabat PKK yang ada di Kota Metro maupun di luar Kota Metro, ada beberapa hal Pak ini yang perlu informasi. Mungkin yang pertama, sejak kapan sih Pak dibentuk paguyuban ini dan mungkin latar belakangnya dibentuknya paguyuban ini Pak? Oh, iya. Mohon bisa diceritakan Pak. Ya baik. Bicara Pasar Senja ini prosesnya agak cukup lama Mbak. Jadi saya bercerita agak panjang kronologisnya ya. Boleh Pak. Supaya orang tahu bagaimana proses terbentuknya Pasar Senja ini. Yang pertama yaitu diawali tahun 2001. Kebetulan saya latar belakang pendidik di sekolah.
ini saya melihat di kota metro ini pada saat itu belum ada ikon apa-apa pada saat Ramadan. Sementara di saat bulan Ramadan kita melihat kantin-kantin sekolah ini pada tutup semua. Iya benar. Iya. Kemudian saat itu saya didaulat sebagai sekretaris Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia yang berpusat di Masjid Taqwa. Jadi kami mencoba menginisiasi, kami komunikasikan ke Pak Wakil Wali Kota saat itu, yaitu Pak Haji Lukman, dan respon, saya bilang, Pak, kalau berkenan ini kita ingin punya proyek akhirat, kan gitu. Dan makanya memang kita konsepnya untuk membantu sesama. Nah, akhirnya tahun 2001 itu saya ngajukan untuk minta dibantu tenda. Nah, dibantu tenda untuk menaungi teman-teman saya yang mau ikutan berdagang. Dan karena disetujui, saya kerja keras untuk berkomunikasi ke ibu-ibu kantin sekolah. Saya keliling Mbak di Kota Metro. Kemudian ibu-ibu majelis taklim dan seterusnya. Dan saat itu kan orang masih asing ya. Iya. Cari bukaan itu beli atau jajan tuh kayaknya masih hal yang kurang diminati. Masih saat belum itu. familiar ya Belum Pak, familiar 2001 sekali. itu ya Orang Pak. dagang makanan, Betul. orang beli makanan itu kayaknya masih belum familiar. Tapi kami gagas dengan ngajak beberapa kawan yang terlibat di Dewan Masjid saat itu, dan kita coba diawali yaitu di depan gedung wanita lama dulu sebelum dibangun ya. Oh jadi di 2001 itu di depan gedung PKK. Iya, di depan gedung Dharma Wanita, Dharma Wanita. Dharma Wanita di perempatan ya Pak. Di yang perempatan. sekarang itu MPP ya Pak. Iya, jadi di perempatan itu kan ada jalan pelan itu. Iya. Nah, kita ada 2 tarup saat itu, yaitu ukuran 12 meter. Yang dihuni saat itu kami diikuti ada 15 pedagang di awalnya. 15 pedagang, dan karena situasinya masih belum familiar betul ya, kadang orang masih ragu dan seterusnya. Akhirnya separuh perjalanan dah pretelin sampai separuh. Tapi kita coba lagi, kita yakinkan, dan alhamdulillah tahun berikutnya kita coba lagi. Sampai kurang lebih 5 tahun kami lakukan mandiri, pindah-pindah saat itu. Diprotes apa mungkin tempatnya di sana kurang, akhirnya kita geser ke depan gedung Pemda. Pernah sempat ya Pak. Pernah geser ke sana, harapannya biar ya, Pak. biar orang-orang Pemda pulang kerja langsung beli di situ. Benar, kan gitu. benar, Pak. Betul. Nah gitu. Nah akhirnya setelah di sana dirasa kayaknya kok kurang artistik ya, mengganggu kantor ya sepertinya gitu ya. Setelah kita evaluasi ya tahun ketiga kita pindah ke lapangan Merdeka. Dulu belum ditutup Mbak, di jalan Supratman apa ya? Oh iya betul. Iya, belum tutup. Jadi di depan Masjid Taqwa lama mungkin ya Pak. Iya, di depan Masjid Taqwa, tapi yang dekat di jalan. Iya, betul. Nah, kemudian ya dengan pedagang yang masih susah saat itu kita cari, yakinkan, dan termasuk teman-teman yang saya ajak juga berpikir ini kayaknya pekerjaan sia-sia gitu. Akhirnya saya sempat ditinggali kawan-kawan. Jadi pada saat itu wah ini kayaknya kurang kerjaan aja kan kayak gitu. Tapi saya positive thinking, suatu ketika jadi gitu. Akhirnya karena kami ditinggal kawan-kawan, saya mencoba berkomunikasi dengan HIPLI, yaitu Pak Haji Bambang saat itu ketuanya, Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia. Nah untuk bisa membantu saya mewujudkan harapan saya itu kan gitu ya. Nah kemudian disupportlah beberapa pedagang yang tadinya pagi pedagang di pasar digeser ke situ sore. Nah dari situ mulai agak ramai. Nah kemudian tahun kelima itu geser di halaman masjid karena masyarakat kan sudah mulai tahu ya Mbak ya. Jadi kalau dijalankan ganggu lalu lintas, kenyamanan dan seterusnya, juga menjaga produk supaya enggak kena debu dan sebagainya. Betul. Akhirnya kami masuk ke halaman masjid. Nah itu udah tahun kelima itu Mbak. Sudah agak panjang perjalanannya ya, Pak, sudah 5 tahun. Kemudian sambil menunggu di lapangan Samber saat itu ada renovasi lapangan Samber. Nah kemudian setelah lapangan Samber selesai direnovasi, kami bicarakan dengan
Pak Wali kalau diperkenankan Pak kayaknya yang pas di lapangan Samber kan gitu. Nah akhirnya diizinkan kami di lapangan Samber, dan dari situ mulai tahun kedua sepertinya prospek yang tadinya saya susah mencari pedagang dan susah mencari pembeli, di situ sekarang rupanya sudah jadi ikon. Akhirnya sampai kami kesulitan menolak pedagang, akhirnya kami minta tambah. Tiap tahun kami minta tambah taruh, yang taruh kan gitu. Nah, alhamdulillah jadi. Nah, setelah berjalan normal, pada saat Pak Safi'i jadi Kabag Ekonomi, nah itu diadopsi jadi program. Nah, dari situlah mulai kami terbantu pemerintah jadi bekerja sama ya Pak, bermitra dengan pemerintah ya Pak paguyuban ini. Iya. Nah kemudian pada saat diadopsi dari program, akhirnya kan dikritisi, ternyata di bagian itu nggak boleh ngurusi teknis. Betul. Akhirnya tahun berikutnya kami dilempar ke dinas perdagangan, dan sampai sekarang walaupun berganti-ganti kepala dinas, tapi kami tetap bermitra dengan dinas perdagangan. Dan sampai sekarang, dan karena kami ini dari awal oleh dan untuk kawan-kawan pedagang ya, sebenarnya saya menaungi mereka, akhirnya mereka mendaulat saya untuk jadi ketua dari awal itu Mbak, dari awal sampai sekarang, dan saya merekrut anggota pengurus saya dari teman-teman pedagang. Nah ini perjalanan sampai sekarang. Di tahun kemarin 2 tahun yang lalu sempat off karena COVID. Betul. Ya karena COVID. Nah tahun kemarin mulai ada kan. Mulai gitu. Tumbuh lagi ya. Tumbuh lagi ya saat COVID sudah mulai bisa kita adakan, dan orang-orang mulai rindu dengan situasi itu kan. Makanya tahun kemarin agak lumayan ramai ya di lapangan Samber. Nah seiring perjalanan Kepala Dinas Perdagangan ini menginisiasi untuk tahun ini, karena menyayangkan ada bangunan yang terbengkelai katakanlah begitu ya, Pasar Cendrawasih lantai 2 itu sangat sayang kalau itu tidak dimanfaatkan. Lalu saya diajak diskusi. Nah saya berpikir di awal saya diajak diskusi itu menyikapi situasi sekarang ini juga cuaca ekstrim dan sebagainya, kayaknya lebih cocok nih tempatnya, lebih bagus. Cuman memang ini ada di lantai 2, kemudian nggak terlihat dari luar. Nah ini yang benar persoalan. Sehingga setelah saya diskusi dengan Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kabid Perdagangannya, saya survei ke sana bareng-bareng, lokasi kayaknya bagus ini ke depannya. Malah kan kami ajak bicara juga dengan Bu Kepala Dinas, kalau bisa ini Bu di konsep nggak cuma Ramadan ini Bu, kayaknya bisa jangka panjang kalau memungkinkan kan gitu. Cuman kan dampak dari situ saya harus bersosialisasi dengan teman-teman. Nah teman-teman pedagang ini rupanya agak meragukan karena sudah biasa PW ya, biasanya aman ya di lapangan Samber, masyarakat sudah ini kan gitu. Aduh, sudah hafalnya di situ mungkin ya lokasinya. Iya, ternyata menghijrahkan itu bukan persoalan yang gampang. Saya harus meyakinkan sekali dan juga mensosialisasikan baik masyarakat maupun pedagangnya. Dan ya ini seperti saya teringat memori saat saya merintis lagi sepertinya. Jadi ini merintis seperti merintis dari awal karena ada perpindahan lokasi. Sehingga yang tadinya saya sudah punya anggota tetap saya itu ada 180, ini yang ikut hijrah ke saya itu hanya terdata kemarin sekitar 62. Yang lain masih ragu. Ada yang berdagang di rumahnya, di pinggir-pinggir trotoar, di mana. Dan ini kita kan pedagangnya metro ya. Jadi nggak cuma yang ada di metro pusat, tapi ya ada yang dari Margodadi, dari Purwosari, ada dari ya beberapa kelurahan yang lain yang juga ikut kan begitu. Nah mereka akhirnya melihat situasi ini kayaknya belum banyak yang ikut. Nah makanya kemarin di acara buka Pak Wali yang kita sediakan ada 214 lapak itu hanya baru terudi sekitar 60 sampai 70. Itu karena ada dari teman-teman UMKM yang kita libatkan juga di situ. Tapi masih tetap optimis ya Pak kita ya Pak. Ya mohon bantu doa ya, mudah-mudahan karena ya apapun ini kan sebuah resiko kebijakan ya. Betul. Sepanjang kebijakan itu bagus, saya pikir
langkah yang ditempuh kepala dinas cukup challenge ya, dan cukup bagus sebenarnya kalau ini memang terdukung oleh semua pihak, dalam artian masyarakatnya juga nanti paham niat baiknya, kemudian pedagangnya. Insya Allah kita punya ikon baru yang itu lebih higienis, tingkat kehalalannya juga diperiksa, kemudian dari POM juga diperiksa, dan tempatnya lebih nyaman. Dan kalau kemarin itu pedagang harus bawa meja dari rumah, harus menjaga siang malam, Mbak, itu sarana prasarana masing-masing ya Pak. Iya, harus agak kita repot jaga, gitu ya Pak. luar biasa repot. Akhirnya nah ini kan sudah ada lapak di sana, tinggal kita bersihkan, kita kasih sesuatu yang menarik di situ. Nah ini memang tantangannya adalah bagaimana ini kita bisa menyebarluaskan ini, baik ke teman-teman pedagang yang masih penasaran, ini masih ngintip-ngintip laku nggak sih di sana, kan kayak gitu. Masyarakatnya ada yang datang nggak, kan gitu. Nah ini sebuah problem yang memang harus kita pecahkan bersama, dan saya selaku paguyuban juga tidak bisa jalan sendiri, tapi ada kolaborasi dari semua pihak. Saya rasa itu Mbak mengawali sejarahnya Cukup panjang ya. Iya. Sahabat-sahabat PKK tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng dari 2001, berarti kurang lebih sudah 23 tahun ya Pak. Iya, kurang lebih Luar minus biasa sekali COVID ya 2 Pak. tahun kita Iya. off ya. Off selama COVID karena memang Iya. tidak memungkinkan ada kegiatan yang mengundang keramaian seperti Iya. itu Pak. Jadi kalau di awal tadi sudah disampaikan Pak Sugeng, anggotanya 15 orang di awal, kemudian sampai berjalannya waktu ada hampir 180 Iya. anggota ya Pak di paguyuban. Kalau untuk menjadi anggota paguyuban itu sendiri Pak, apakah ada syarat-syaratnya seperti itu? Ya, terutama kita prioritaskan ini kan untuk masyarakat Kota Metro. Makanya saya selalu memberlakukan, saya pengen ngecek benar nggak orang Metro, kan gitu. Saya minta untuk menyampaikan fotokopi KTP. Fotokopi KTP itu aja yang kita perlukan. Sehingga untuk memastikan bahwa yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Metro betul masyarakat Kota Metro. Walaupun nanti peruntukannya kegiatan ini bisa untuk masyarakat luas, tapi ini dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Metro, sehingga para pedagangnya lebih kita arahkan untuk masyarakat Kota Metro. Iya, jadi diprioritaskan pelaku UMKM, pedagang itu dari Kota Metro ya Dari Pak, Kota supaya ekonomi para pelaku UMKM itu yang ada di Kota Metro bisa menggeliat, tumbuh, iya, bergeliat betul, seperti iya, itu Pak. Kemudian kalau syarat-syarat lain Pak, mungkin apakah ada uang kas yang selanjutnya mungkin nanti untuk kebutuhan paguyuban saat menyelenggarakan kegiatan, mungkin dibutuhkan sarana prasarana, apakah ada Iya. Pak? Iya betul. Jadi dari awal kami dengan pedagang, karena ekstra saat itu kami hanya minta kontribusi 15.000 awalnya. Dari 15 pedagang itu 15.000 per pedagang. Untuk membantu kami harus wirawiri gitu kan, untuk mempromosikan, Untuk biaya operasional, kebersihan, Iya, keamanan, kan, pokoknya semuanya lah. masih banyak memang yang Dan itu- dibutuhkan. Ya secara pribadi saya harus sebagai konsekuensi saya, bagaimana ini bisa berjalan, saya nggak hitung-hitungan lagi saat itu. Yang penting berjalan ya Yang Pak. penting berjalan. Kemudian sering berjalan waktu, di 8 Samber kemarin sempat naik karena nilai tukar itu kan berubah Mbak, ya kan ya, sehingga teman-teman pedagang sendiri juga, Pak kalau sekian kayaknya kita sulit, karena ini kan untuk operasional selama setahun. Jadi paguyuban ini tidak hanya berhenti pada saat Ramadan saja, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan kawan-kawan ini yang tergabung di paguyuban ini selama setahun berikutnya mau apa. Kemudian juga selama kegiatan setahun ini kan ada dinamika sosial dan sebagainya. Nah itulah yang kami gunakan, di samping hal-hal yang tidak terfasilitasi melalui dinas, kayak di lapangan Samber kemarin itu contoh masalah penerangan, kebersihan, keamanan, itu harus kami pikul bareng-bareng. Nah, akhirnya ya kami sepakat dengan kawan-kawan pedagang untuk bagaimana kita mandiri, apa yang nggak tercover oleh pemerintah Kota Metro, ya untuk kenyamanan bersama kita bermusyawarah bersama. Iya. Iya. Dan untuk kemarin itu
untuk di Cendrawasih itu kita sudah bahkan untuk kita naikkan jadi 100.000 kemarin tuh. Jadi kegiatan ini dari oleh dan untuk kami. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan dinas maupun dengan pemerintah Kota Metro. Kami sudah terima kasih difasilitasi. Nah, anggaran itu untuk kami membackup hal-hal yang mungkin belum tercover oleh Dinas Perdagangan, dan juga untuk kegiatan operasional kami selama setahun dan kawan-kawan yang ada. Nah, ini termasuk untuk kegiatan sosial di antara kami. Jadi harapannya juga tidak hanya pada saat wisata kuliner senja Ramadan ya Pak, mungkin saat di bulan-bulan lain ada kegiatan yang memang bisa berkolaborasi dengan paguyuban terkait dengan penyediaan wisata kuliner, bisa ini ya Pak, kenapa Anda kita kan bekerja gitu, sama dengan paguyuban ini seperti itu ya Pak. Jadi itulah manfaatnya kita istilahnya itu membentuk satu kekeluargaan supaya terbangun komunikasi, kenyamanan dalam sesama pedagang, tidak saling challenge ya. Kadang kan namanya pedagang itu sangat sensitif, misalnya posisi lapaknya geser dikit ya ini aja kadang ribut. Jadi disinilah fungsi paguyuban itu menata ya Pak. Saya harus bisa menjadi orang tua bagi mereka. Gitu. Ya. Jadi bagaimana terlaksana dengan baik, tidak ada konflik yang ditimbulkan mungkin kadang-kadang antar pedagang ya Pak. Sangat itu yang sangat ini Mbak, jadi sangat sensi ya kalau di wilayah seperti itu, sehingga saya harus bisa mengantisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak membuat nyaman baik orang yang datang belanja maupun antar pedagang sendiri. Ya. Biasanya nih Pak, mungkin boleh diinformasikan ke sahabat PKK, walaupun saya yakin sahabat PKK juga sudah banyak yang pasti hadir dan berbelanja di wisata kuliner senja Ramadan ini. Apa saja sih Pak menu-menunya biasanya yang disuguhkan di wisata kuliner senja Ramadan ini Pak? Ya. Kalau dari kawan-kawan kemarin sudah menyiapkan untuk makanan ringan, tajil, juga termasuk makanan berat dalam artian seperti lauk pauk, sayur itu juga tersedia di sana. Di samping makanan-makanan ringan, ya kue, takjil Ramadan, juga minuman itu ada tersedia di sana. Termasuk tisu yang mungkin diperlukan juga pun kami persilahkan untuk ikut bergabung di sana. Artinya dia bukan dekam makanan tapi pendukung makanan kan gitu. Jadi supaya saat mengambil makanan itu ada tisu yang ini juga. Ada yang berjualan tisu di sana, persilakan. Nah, sahabat PKK tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, Ketua Paguyuban. Jadi jangan khawatir yang mungkin tidak sempat memasak takjil ataupun makanan pokoknya bisa berbelanja di wisata kuliner senja Ramadan yang ada di Pasar Cendrawasih ya Pak. Aman di sana, lengkap sahabat-sahabat PKK. Kami juga sudah dicek tingkat kehalalannya dari dari Kemenak itu, bersertifikasi halal ya Pak. Sertifikasi halal. Jadi jangan khawatir karena sudah para anggota paguyuban yang menjajakan takjil dan makanan lain itu sudah bersertifikasi halal dan sudah bersertifikasi BPOM juga ya Pak. Betul. Biasanya setelah berjalan ini nanti baik POM turun biasanya. Jadi insya Allah makanannya sehat dan halal. Halalan thayyibah seperti itulah ya Pak. Dan kami juga pesan kepada kawan-kawan supaya grid penjualan itu tidak terlalu tinggi supaya terjangkau oleh masyarakat. Wah, itu luar biasa sekali Pak. Jadi nggak usah khawatir, sahabat-sahabat PKK, berapa yang dimiliki mungkin uangnya insya Allah harga-harganya masih terjangkau. Bisa, bahkan yang satu ini harga 1000-an ada. Masih ada ya Pak? Ada. Luar biasa sekali. Sampai ikan bakar pun ada di sana. Ikan bakar juga ada. Nah, bagi yang hobi-hobi ikan, aman, bisa dikunjungi ke wisata kuliner senja Ramadan. Iya. Kemudian Pak, kalau terkait dengan omset, rata-rata per hari omset dari seluruh pedagang itu Pak? Kalau yang ini belum kita hitung keseluruhan ya, tapi kita sampling-sampling per pedagang itu terendah 250, tertinggi bisa nyampe 600.000 per pedagang, dalam artian yang
dagangnya beda-beda. Iya. Yang omsetnya agak tinggi biasanya dagang sayur matang, ada ikan yang memang harganya juga lebih ini kan ya. Yang memang Dibanding harganya lebih yang tinggi tajil yang daripada hanya 1000-an, takjil ya Pak, gitu, betul. gitu. Jadi terendah 250, tertinggi 600. Itu yang selama ini kami ini sampling ke beberapa kawan pedagang. Berarti cukup lumayan ya Pak. Mungkin kalau dilihat dari omset, keuntungannya masih Ya, bisa alhamdulillah didapatkan oleh sangat para terbantu lah. pedagang. Iya, jadi menyikapi situasi menyongsong Lebaran itu insya Allah teman-teman pedagang yang tadinya nggak ada kegiatan jadi cuman bengong aja ini insya Allah bisa menyambut dengan senyum. Kemudian Pak, ini sudah berjalan kurang lebih 1 minggu ya Pak untuk puasa Ramadan. Kalau mungkin dari sahabat-sahabat PKK ataupun seluruh warga masyarakat Kota Metro yang melihat tayangan ini, semisal ada yang berminat untuk menjadi anggota paguyuban masih bisa ya Pak? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa untuk di Pasar Cendrawasih lantai 2. Ya, kami sangat berharap, yakinlah bahwa rezeki itu dimanapun ada. Jadi memang sesuatu yang baru itu memang masih ya. Itu perjuangan Itu gitu. perjuangan. Bener nggak sih nanti kayak mana? Apalagi kita sudah biasa tadinya dagang dengan situasi di Sabar seperti itu, ini mungkin dengan situasi baru yang saya berpikir optimis saja Mas. Dalam artian di bawah Pasar Cendrawasih itu kan para pedagang baju, kain dan sebagainya. Nah itu kan banyak juga mama di bawah itu. Nah karena menjelang Ramadan ini kan juga nggak sempat masak. Nah minimal mereka itu jadi sasaran pembeli kita kan, kita informasikan mereka tutup dagangan di bawah, bisa naik, bisa belanja, pulang itu sudah membawa tentengan makanan untuk berbuka dengan keluarganya. Di samping juga kami ngobrol juga dengan Pak Asisten 2 juga dengan Kepala Dinas Perdagangan, kalau memungkinkan untuk meramaikan, kuncinya itu di pembeli Mbak. Asal pembeli banyak, orang itu yang dagang pasti banyak. Betul, kan gitu. Sehingga apalagi dilihatnya, oh dagang saya habis kan gitu. Akhirnya yang tadinya ragu-ragu ikut dagang kan kayak gitu. Nah ini diantaranya syukur nanti dari masing-masing OPD itu bisa digilir. Nah kalau misalnya di Metro ini bisa digilir oleh pemerintah Kota Metro, jadi nggak harus sekaligus bareng-bareng malah tambah rempong kan gitu ya. Mungkin digilir satu hari ada 2 OPD aja yang datang ke sana dengan sekian karyawannya. Misalnya tidak hanya datang untuk melihat tapi datang untuk belanja tentunya kan. Betul, menyenangkan itu walaupun berapa nilainya, tapi itu juga salah satu bentuk ayo kita support bareng-bareng karena mengawali situasi yang berubah, mengajak berubah itu ternyata memang nggak gampang Mbak. Jadi ini betul-betul challenge saya. Karena mungkin ini awal ya Pak, terjadi perpindahan lokasi, memang perlu disosialisasikan, dikenalkan ke warga masyarakat ya Pak. Insya Allah harapan Pak Sugeng selaku Ketua Paguyuban Pemerintah Kota Metro menyambut baik Pak. Sepanjang informasi yang saya tahu memang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kota Metro masing-masing OPD sesuai jadwal untuk mengunjungi wisata kuliner Senja Ramadan. Alhamdulillah, berarti masuk kami direspon. Betul Pak. Jadi sahabat-sahabat PKK harapannya selain ASN Kota Metro, sahabat PKK dimanapun berada juga bisa bersama-sama mengunjungi wisata kuliner Senja Ramadan ini yang ada di Pasar Cendrawasih. Iya, dan untuk ibu-ibu PKK mungkin yang nggak punya talenta dagang tapi punya talenta untuk bikin kue, bikin makanan, boleh loh titip di sana, bisa konsignasi ya kan ya. Itu juga untuk meningkatkan ini ya ekonomi dalam artian silakan. Jadi sahabat PKK semua yang mungkin juga ikutan di sana, nggak ikut dagang tapi ikut yang memberikan dagangan ke sana, insya Allah juga itu menjadi satu bagian kontribusi kita ya, karena untuk membuat aneka macam pilihan sehingga kan gitu ya, dengan catatan ya itu tadi makanan halal, higienis dan nggak terlalu mahal kan gitu. Di samping itu juga
Mudah-mudahan ini informasi-informasi ini melalui forum PKK ini gedok tular ya Mbak ya, tahu ya gedok tular ya. Tahu Dari Pak. informasi dari mulut ke mulut. Di samping itu anak-anak muda ini kita manfaatkan juga untuk di medsosnya ini bisa buat suasana, buat tren apalah ya, mungkin apa dalam IG, Facebook dan seterusnya, sehingga membuat pasar wisata kuliner kita di Cendrawasih ini semakin dikenal masyarakat, tidak hanya masyarakat metro tapi masyarakat luar metro. Jadi menjadi tujuan seperti itu ya Iya, Pak. iya. Tadi disampaikan Pak Sugeng, sahabat-sahabat PKK, kalau mungkin sahabat-sahabat PKK mungkin tidak ada waktu untuk langsung berdagang, tapi bisa memproduksi, bisa dititipkan oleh kepada pedagang-pedagang yang ada di wisata kuliner Senja Betul, Ramadan betul, gitu. iya. Jadi nggak perlu repot-repot sahabat PKK, yang penting memproduksi kemudian dititipkan. Insya Allah Masih kebagian cuannya. masih kebagian rezekinya ya Pak ya. Iya. Kemudian mungkin yang terakhir, sahabat PKK, kita mungkin ingin mendengarkan harapan dan himbauan dari Pak Sugeng selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Senja kepada seluruh sahabat PKK dan warga Kota Metro. Silahkan Pak. Baik, dengan kita hijrahnya dari Lapan Sambar ke Cendrawasih lantai 2, harapan kita ini bisa disupport dari semua pihak, kita berkolaborasi semuanya sehingga itu bisa menjadi ikon Kota Metro, dan insya Allah tempatnya lebih nyaman. Hujan, angin, badai insya Allah aman di sana. Kalau kemarin-kemarin becek-becek di Sambar aja kita masih sibuk, istilahnya di sana lebih nyaman, parkirnya luas, nyaman. Oleh karenanya kami berharap mari kita kunjungi sana, dibuktikan, jangan cuman apa iya tapi silahkan dibuktikan sendiri ke sana. Kemudian kami juga sangat menerima masukan-masukan untuk perbaikan ke depannya, dan kami juga berharap syukur ini nanti tidak hanya ikon Kota Metro di Ramadan ya, tapi mungkin ke depannya bisa menjadi sentra kuliner yang di Cendrawasih ini, jadi bisa memfasilitasi kawan-kawan yang pedagang ini bisa terus-menerus, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, sehingga ini bisa menggeliatkan ekonomi di Kota Metro sekaligus punya ikon, sehingga orang dari luar metro datang ke metro, mungkin ke Taman Merdeka, sholat di Masjid Taqwa, cari makannya geser ke sana. Nah gitu. Nah mudah-mudahan ini kedepannya menjadi impian kita semua. Kalau di daerah lain bisa, kenapa kita enggak? Kan gitu. Betul, kita harus optimis. Kalau kita lihat di beberapa daerah lain kan punya ikon-ikon kuliner yang saya menyikapi di Suban kan malam hari. Nah sementara di sini pada saat pagi orang cari sarapan bisa, makan siang bisa, makan malam bisa, kenapa enggak gitu. Jadi bisa menjadi sebuah tempat tujuan gitu untuk di Cendrawasih. Menjadi salah satu tujuan wisata kuliner. Iya, termasuk syukur nanti di sana ada pusat oleh-oleh. Orang datang ke Metro mau cari apa, di sana ada pilihan dan ada oleh-oleh yang bisa dibawa gitu, yang menjadi khas Metro ini, sehingga satu tempat itu bisa menjadi sebuah ikon untuk mewakili Kota Metro. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Tadi sudah disampaikan harapannya kepada seluruh sahabat PKK. Yuk kita kunjungi wisata kuliner Senja Ramadan yang ada di Pasar Cendrawasih. Bagi yang sudah, ayo datang lagi. Bagi yang belum, jangan sampai nggak datang, nanti rugi ya Pak ya. Dan yang punya talenta dagang masih tersedia lapak banyak yang belum terisi. Silakan kita gabung. Boleh menjadi anggota paguyuban, boleh hanya menjadi pedagang saja. Jadi kami tawarkan Mbak, kalau jadi pedagang saja silakan, kita fasilitas secara gratis semuanya, lapak-lapak itu. Nah yang menjadi anggota paguyuban itu yang kita kenakan iuran anggota paguyuban. Nah itu yang membedakan antara pedagang dan anggota paguyuban kita. Harapannya syukur semua nanti terlibat menjadi anggota paguyuban. Jadi lebih komunikasinya lebih baik ya Pak, silaturahmi dan kebersamaannya lebih baik lagi. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng kehadirannya di PKK Talks for Metro Ceria pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan,
dan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya Pak Sugeng. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Saya atas nama tim penggerak PKK Kota Metro mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.